Halo, perkenalkan saya Kadek Putri Asmara Miranda, dokter muda yang sedang menjalani KKM di bagian anestesi. Pada hari ini saya akan jelaskan mengenai general and spinal anestesi. Kata anestesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadaan tanpa rasa sakit. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai general anestesi. General anestesi atau anestesi umum adalah tindakan yang menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral, disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau reversible. Komponen trias anestesi ideal terdiri dari hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot. Ini merupakan prinsip dari general anestesi. Yang pertama, meminimalisir potensi bahaya baik secara langsung maupun tidak langsung dari teknik anestesi dan agen anestesi. 2. Mempertahankan keadaan sefisiologis mungkin selama proses pembedahan. Yang ketiga, meningkatkan kondisi umum setelah operasi. Berikutlah stadium general anestesi atau tahap anestesi. Yang pertama itu tahap analgesia, di mana tahap analgesia yaitu kesadaran dan rasa nyeri yang berkurang. Selanjutnya tahap eksitasi, yaitu kesadaran hilang seluruhnya dan terjadi kegelisahan. Yang ketiga tahap pembedahan, ada 4 lane. Yang keempat adalah tahap kelumpuhan medula, yaitu terjadi kelumpuhan pada pusat pernapasan dan sirkulasi yang letaknya di medula oblongata. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai stadium 1 anestesi atau analgesi. Tahap ini dimulai dari anestesi diberikan sampai hilangnya kesadaran. Pada tahap ini pasien masih sadar, karena tidak ada pola tertentu dari pernapasan maupun gerak bola mata. Ada refleks faring, yaitu pasien muntah jika dinding belakang faring disinggung. Refleks ini menghilang pada akhir tahap 1 ini. Selanjutnya ada jalan napas orofaring dapat dipasang setelah refleks faring menghilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan stadium 2 anestesi, yaitu eksitasi, di mana napasnya tidak teratur, bola matanya masih bergerak, pupilnya lebar, refleks jalan napas meningkat, misalnya hipersalivasi, batuk-batuk, muntah, laringospamus. Adanya refleks laring, yaitu pasien batuk jika ada benda asing di laring, di mana refleks ini akan menghilang pada akhir tahap 2. Selanjutnya endotracheal tube dipasang pada tahap ini. Tahap 3 atau stadium 3 anestesi yaitu pembedahan, di mana ada 4 plane. Jadi plane pertama itu napas teratur dan dalam, gerak dada dan perut serentak, bola mata bergerak, pupil kecil. Plane kedua napas sama seperti plane 1, hanya amplitudenya yang lebih kecil, bola mata tidak bergerak dan pupil kecil. Plane 3 itu napas perut lebih besar daripada dada, bola mata tidak bergerak, pupil mulai melebar, dan refleks cahaya positif. Plane 4 otot interkostal tumbuh, lumpuh, napas hanya napas perut, bola mata tidak bergerak, pupil melebar sampai maksimum, dan refleks cahaya negatif. Refleks bulu mata, pasien ketip jika bulu mata disinggung, refleks ini akan hilang pada tahap ketiga. Selanjutnya adalah tahap 4 anestesi, yaitu kelumpuhan medula, di mana mulai aras napas sampai gagalnya sirkulasi. Tanda peringatan sebelum masuk stadium 4 itu misalnya napas hanya semata-mata napas perut, pupil melebar hampir maksimum, refleks cahaya negatif, nadi kecil dan tensi rendah, kulit pucat dingin dan basah berkeringat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik general anestesi. Itu ada 3, anestesi umum intravena, anestesi umum inhalasi, dan anestesi imbang. Anestesia umum intravena, anestesia umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesia parenteral langsung ke pembuluh darah vena. Ini merupakan obat-obat anestesi intravena, di mana ada propofol dan triopenton yang memiliki khasiat hipnotik, diazepam dengan khasiat sedatif yang menurunkan tonus otot, dihydrobenperidol dengan efek sedatif dan juga midazolam, sedangkan petidin, morfin, dan fentanyl memiliki efek analgetik dan sedatif. Ketamin HCl dan ketamin HCl memiliki efek analgetik dan hipnotik. Ada variasi anestesia intravena, itu anestesia intravena klasik, anestesia intravena total, dan anestesia analgesia neurolab.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anestesia intravena klasik, di mana pemakaian kombinasi obat ketamin HCl dengan sedatif. Itu misalnya diazepam dan midazolam. Komponen trias anestesia yang dipenuhi itu hipnotik dan anestesia. Indikasinya operasi kecil dan sedang, tidak butuh relaksasi lapangan operasi yang optimal dan berlangsung singkat, kecuali daerah jalan napas dan intraokuler. Kontraindikasinya pasiennya rentan terhadap obat simpatomimetik, misalnya diabetes mellitus, hipertensi atau tirotoksikosis, hipertensi intrakranial, glaukoma, operasi intraokuler. Penyulitnya berhubungan dengan efek farmakologi obat ketamin hidrokloroid. Tata laksanaannya, pertama persiapan rutin, lalu pasang alat pantau yang diperlukan, induksi dengan salah satu obat sedatif, misalnya diazepam intravena dengan dosis 0,4 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian tunggu 2-3 menit agar obatnya menunjukkan khasiatnya. Lalu berikan ketamin HCl dengan dosis 1-2 mg per kilogram berat badan intravena pelan-pelan. Lalu dosis tambahan dapat diberikan setiap interval 15 menit dengan dosis setengah dari dosis awal. Untuk mendalamkan anestesi bisa diberikan sedatif atau hipnotik. Selanjutnya anestesia intravena total, di mana menggunakan pemakaian kombinasi obat anestesi intravena yang berkhasiat hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot secara berimbang. Komponen trias anestesi yang dipenuhi itu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot. Indikasinya operasi yang membutuhkan relaksasi lapangan operasi optimal. Kontraindikasinya yang absolut tidak ada. Pilihan obat disesuaikan dengan penyakit yang diderita pasien. Penyulitnya berhubungan dengan efek samping obat dan pemasangan PET. Tata laksananya, pasien telah disiapkan sesuai dengan pedoman, lalu pasang alat pantau yang diperlukan, siapkan alat-alat dan obat resusitasi, siapkan alat bantu nafas manual atau mekanik atau mesin anestesi. Induksi dapat dilakukan dengan diazepam ditambah ketamin atau hipnotik lainnya, lalu dilanjutkan dengan pemberian suksinilkolin intravena untuk fasilitas intubasi. Lalu berikan nafas buatan melalui sungkup muka dengan O2 100%, mempergunakan alat bantu nafas sampai fasikulasi hilang dan otot rahang relaksasi. Selanjutnya anestesia analgesia neurolab, menggunakan kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat secara intravena. Komponen anestesi yang dipenuhi itulah sedasi atau hipnotik ringan dan analgesia ringan. Kombinasi yang lazim digunakan adalah dehydrobenspiridol dengan fentanyl atau petin atau morfin dengan indikasi tindakan diagnosis endoskopi, dan kontraindikasinya penderita Parkinson, penderita penyakit paru obstruktif, bayi dan anak-anak, dan faktor penyulitnya adalah berhubungan dengan efek samping obat. Tata laksananya, pertama persiapan prabedah sama dengan teknik yang lain, lalu premedikasi diberikan sulfas atropin, dehydrobenspiridol dan petidin intramuskular sesuai dosis sebelum anestesia dimulai. Pasang alat pantau yang diperlukan, induksi dengan dehydrobenspiridol 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan dengan fentanyl dosis 2 mikrogram per kilogram berat badan. Tunggu 5 sampai 10 menit. Setelah pasien mengantuk dan acuh tak acuh, tindakan bisa dilakukan. Untuk menekan rangsangan pada lokasi tindakan bisa diberikan obat analgetik lokal semprot. Selanjutnya anestesia umum inhalasi. Anestesia umum inhalasi yaitu anestesia umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesia inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesia langsung ke udara inspirasi. Ini merupakan obat-obat yang digunakan pada anestesia inhalasi: N2O, halotan, efluran, isofluran, sevofluran, desfluran. Dengan keterangan sebagai berikut. Negatif adalah tidak ada khasiat, positif 1 adalah khasiat ringan sampai sedang, positif 2 khasiatnya kuat. Berikut kombinasi obat yang diatur, misalnya N2O dan halutan, atau N2O dengan isofluran, atau N2O dengan desfluran, atau N2O dengan enfluran, atau N2O dengan sevofluran. Pemakaian N2O harus selalu dikombinasikan dengan O2 dengan perbandingan 70/30 atau 60/40 atau 50/50 tergantung kondisi pasien.
Dosis obat volatil dimulai dengan dialset rendah, kemudian ditingkatkan. Jika diperlukan relaksasi lapangan operasi yang optimal, masing-masing ditambahkan pelumpuh otot non-depolarisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik general anestesi yang inhalasi, yaitu inhalasi sungkup muka, inhalasi pipa endotrakeal nafas spontan, dan inhalasi pipa endotrakeal nafas kendali. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai inhalasi sungkup muka, di mana inhalasi melalui sungkup muka dengan pola napas spontan dengan komponen trias anestesi yang dipenuhi, yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksi otot ringan, dengan indikasi operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh yang berlangsung singkat dan posisi telentang. Sedangkan kontraindikasinya adalah operasi di daerah kepala dan jela napas, operasi dengan posisi telungkup atau miring. Dan faktor penyulitnya adalah berhubungan dengan efek samping obat dan resiko sumbatan jalan napas. Untuk tata laksananya, pasien telah disiapkan sesuai dengan pedoman. Pasang alat pantau yang diperlukan, siapkan alat-alat dan obat-obat resusitasi, siapkan mesin anestesi dengan sirkuitnya dan gas anestesi yang dipergunakan, induksi dengan pen total atau dengan obat hipnotik lain, berikan salah satu kombinasi obat inhalasi tersebut. Awasi pola napas pasien. Bila tampak tanda hipoventilasi, berikan napas bantuan intermiten secara sinkron sesuai dengan irama napas pasien. Pantau denyut nadi dan tekanan darahnya. Lalu apabila operasi sudah selesai, hentikan aliran gas atau obat anestesi inhalasi dan berikan O2 100% selama 2-5 menit. Selanjutnya, inhalasi pipa endotrakea napas spontan. Inhalasi melalui PET dan dengan pola napas spontan dengan komponen trias anestesi yang dipenuhi, yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot ringan, dengan indikasi operasi di daerah kepala leher dengan posisi telentang, berlangsung singkat dan tidak membutuhkan relaksasi otot yang maksimal. Sedangkan kontraindikasinya operasi intrakranial, torakotomi, laparotomi, posisi miring atau tengkurap, dan berlangsung lama, lebih dari 1 jam. Sedangkan faktor penyulitnya berhubungan dengan efek samping obat dan pemasangan PET. Tata laksananya, pasien telah disiapkan dan diberi premedikasi di kamar persiapan, pasang alat pantau yang diperlukan, siapkan alat-alat dan obat-obat resusitasi, siapkan mesin anestesi dengan sirkuitnya dan gas anestesi yang dipergunakan, induksi dengan pen total atau dengan obat hipnotik yang lain, berikan obat pelumpuh otot suksinilkolin intravena secara cepat untuk fasilitasi intubasi, berikan napas buatan melalui sungkup muka dengan O2 100%, mempergunakan fasilitas mesin anestesi sampai faskulasi hilang dan otot tahan relaksasi. Untuk inhalasi pipa endotrakeal napas spontan, lakukan laringoskopi dan pasang PET. Lalu fiksasi PET dan hubungkan dengan mesin anestesia. Berikan salah satu kombinasi obat inhalasi tersebut. Kendalikan napas pasien secara manual. Selama efek succinylcholine masih ada, selanjutnya apabila efeknya habis, pasien akan bernapas spontan. Apabila tampak tanda hipoventilasi, berikan napas bantuan intermiten, lalu pantau denyut nadi dan tekanan darahnya. Apabila operasi sudah selesai, hentikan aliran gas atau obat anestesi inhalasi dan berikan O2 100% selama 2-5 menit. Ekstubasi PET setelah jalan napas dibersihkan dan kalau perlu dilakukan isapan ke dalam pipa endotrakea. Selanjutnya, inhalasi pipa endotrakea napas kendali. Inhalasi melalui PET dan pemakaian obat pelumpuh otot non-depolarisasi yang selanjutnya dilakukan napas kendali dengan komponen trias anestesi yang dipenuhi, yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot dengan indikasi kraniotomi, torakotomi, laparotomi, posisi miring atau tengkurap yang berlangsung lama lebih dari 1 jam. Kontraindikasinya berhubungan dengan obat yang digunakan, sedangkan faktor penyulitnya berhubungan dengan efek samping obat, pemasangan PET, dan ventilasi mekanik. Untuk tata laksananya, pasien telah disiapkan sesuai dengan pedoman. Pasang alat pantau yang diperlukan, siapkan alat-alat dan obat-obat resusitasi, siapkan mesin anestesi dengan sirkuitnya dan gas anestesi yang dipergunakan,
Induksi dengan pentotal atau dengan obat hipnotik lain, berikan obat pelumpuh otot suksinilkolin intravena secara cepat untuk fasilitasi intubasi, berikan napas buatan melalui sungkup muka dengan O2 100%, mempergunakan fasilitas mesin anestesi sampai vaskulasi hilang dan otot rahang relaksasi. Lakukan laryngoskopi dan pasang PET, fiksasi PET dan hubungkan dengan mesin anestesi. Inhalasi pipa endotrakeal PET napas kendali ini berikan salah satu kombinasi obat inhalasi tersebut dan obat pelumpuh otot non-depolarisasi secara intravena. Kendalikan nafas pasien secara manual atau mekanik dengan volume dan frekuensi napas disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pantau tanda vital secara kontinu dan periksa analisis gas darah apabila ada indikasi. Apabila operasi sudah selesai, hentikan aliran gas N2O dan berikan O2 100% selama 2-5 menit. Berikan penawar obat pelumpuh otot yaitu neostigmin bersama atropin. Ekstubasi PET dilakukan apabila pasien sudah bernapas spontan adekuat dan jalan napas sudah bersih. Imbang. Anestesi imbang adalah teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesia intravena maupun anestesia inhalasi, atau kombinasi teknik anestesia umum dengan anestesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Dengan indikasi operasi besar dan lama, dan kontraindikasinya berhubungan dengan farmakologi obat yang digunakan, dengan faktor penyulit, berhubungan dengan efek samping obat, pemasangan PET dan ventilasi mekanik. Efek hipnosis diperoleh dari obat hipnotikum atau anestesia umum lainnya. Efek analgesia diperoleh dari analgetik opiat atau obat anestesi umum atau dengan cara analgesia regional. Efek relaksasi diperoleh dengan obat pelumpuh otot atau obat anestesia umum atau dengan cara analgesia regional. Dengan tata laksananya, pasien telah disiapkan sesuai dengan pedoman, pasang alat monitor EKG dan tekanan darah, siapkan alat-alat dan obat-obat resusitasi, siapkan mesin anestesi dengan sirkuitnya dan gas anestesi yang dipergunakan, induksi dengan pentotal atau dengan obat hipnotik yang lain, berikan obat pelumpuh otot suksinilkolin intravena secara cepat untuk fasilitasi intubasi, berikan nafas buatan melalui sungkup muka dengan O2 100%, mempergunakan fasilitas mesin anestesi sampai vaskulasi hilang, lakukan laryngoskopi dan pasang PET, lalu fiksasi PET dan hubungkan dengan mesin anestesia. Berikan salah satu kombinasi obat inhalasi N2O plus O2 dan narkotik, ditambah obat sedatif atau hipnotik, serta obat pelumpuh otot non-depolarisasi secara intravena. Dosis ulangan atau pemeliharaan dapat diberikan secara intravena intermiten atau tetes kontinu. Lalu kendalikan napas pasien secara manual atau mekanik dengan volume dan frekuensi napas disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pantau tanda vital secara kontinu dan periksa analisis gas darah apabila ada indikasi. Apabila operasi sudah selesai, hentikan aliran gas N2O dan berikan O2 100% selama 2-5 menit. Berikan penawar obat pelumpuh otot yaitu neostigmin bersama atropin sulfat dan kalau perlu diberikan antagonis narkotik. Ekstubasi PET dilakukan apabila pasien sudah bernapas spontan adekuat dan jalan napas sudah bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spinal anestesi. Spinal anestesi merupakan jenis anestesi regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal diinjeksikan pada CSF yang mengelilingi medula spinalis dengan indikasi abdominal bawah, inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bawah. Dengan kontraindikasi ada absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut yaitu pasien menolak, infeksi di lokasi penyuntikan, peningkatan tekanan intrakranial, hipovolemik berat, koagulopati. Sedangkan kontraindikasi relatif, sepsis atau bakteriemia, pasien tidak kooperatif, mengalami defisit neurologis, deformitas tulang belakang, dan penyakit jantung stenosis. Komplikasinya itu ada high spinal, henti jantung, retensi urin, anestesia dan analgesia yang tidak adekuat, toksisitas obat anestesi lokal, nyeri punggung, postural puncture headache, cedera neurologik,
meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, transient neurological symptom, menggigil, pruritus, mual, dan muntah. Persiapannya itu siapkan alat resusitasi, intubasi dan anestesia umum, itu statik. Posisinya duduk, lateral decubitus atau prone, identifikasi tempat penyuntikannya, jarum spinal, Quink, Whittaker, Sprott, obat anestesi lokalnya lidocaine, tetracaine, bupicaine, ropicaine, dan chloroprocaine. Berikut telah statik, yaitu scope, tube, airway device, tape, introducer, connector, dan suction. Nah, ini merupakan posisi yang dapat dilakukan untuk spinal anesthesia. Ini merupakan lokasi tempat penyuntikannya. Ini jarum spinalnya itu Quink, Babcock, ini Sprottle, Whitcare, Green, Pitkin atau Tuhe. Berikutlah obat anestesi lokalnya yang bisa diberikan dengan maksimal dos dan durasinya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai general anestesi dan spinal anestesi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.